Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik dan tetap semangat ya. Puji Tuhan, kita masih boleh bertemu pada hari ini di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, kami percaya sebagaimana Engkau menyertai perjalanan hidup kami di hari-hari yang lalu, hari ini dan di hari yang akan datang pun, penyertaan-Mu akan selalu ada menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk menjalani hidup kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar terus di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan mengajar memampukan kami juga menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 3 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 26. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Molo adong nama dok di bagasan rohana na daulat ibana HP dang diratei dilana dia cidotahe rohana nama gopoma hadaulaton nai. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikianlah yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Tuhan mau kita melakukan kehendaknya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Firman Tuhan berkata agar setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mendengar apakah? Mendengar kebaikan di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penuntun yang mengajar kita di dalam kehidupan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mengerjakan banyak kebenaran di hadapan Allah. Karena hanya orang-orang yang melakukan kebenaranlah yang akan beroleh keselamatan, akan beroleh kekekalan, hidup bersama-sama dengan Allah di sorga yang baka. Saudara, tentu setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman, pasti tujuannya ke sana, bukan? Kita tidak akan selamanya hidup dan tinggal di bumi ini. Ada saatnya kita akan kembali, kita akan bersama-sama Sang Pencipta yang menciptakan kehidupan kita. Saudara, tapi jika kita melihat hari-hari terakhir ini, atau mungkin kita pun pernah melakukan, hidup kita ini seperti seseorang yang sedang bermain sandiwara ya. Hari Minggu kita pergi ke gereja, ikut di dalam ibadah, tetapi setelah itu semua kita hidup semaunya. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita seperti atau menjadi pendengar saja, itu samalah kita seperti seseorang yang menipu dirinya sendiri. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sebentar saja, sesaat saja. Setelah dia meninggalkan cermin itu, maka dia lupa seperti apa bentuknya. Saudaraku,
Hari ini kita diingatkan ya untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita inilah ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Bukan seperti yang saya katakan tadi di awal renungan ini, bukan semua orang atau bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah kita beribadah sesungguhnya kepada Dia melalui kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh beribadah untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak boleh beribadah untuk menyenangkan hati kita, untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita pinta. Tidak, saudara. Tetapi kita beribadah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan oleh kitab Yakobus ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, tentu seluruh kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Mulailah menyenangkan Tuhan melalui perkataan kita, lidah kita menyenangkan hati Tuhan. Perkatakanlah hal-hal yang baik dan juga kebenaran seturut dengan firman-Nya, dan hidupilah firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupanmu. Itulah ibadahmu yang sesungguhnya. Hidupmu adalah persembahan. Hidupmu adalah ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk menyenangkan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam perkataan dan perbuatan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu. Sekalipun kami harus melewati banyak pergumulan, jangan biarkan kami menyenangkan atau berjuang untuk kesenangan diri kami saja. Tetapi biarlah seluruh kehidupan kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Karena kami percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam genggaman kasih. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Oleh karena itu, mampukanlah kami Bapa untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.